Su, yo, welcome back di channel Quantitech. Oke, jadi kali ini kita akan mengupgrade PC seharga 500 ribuan ini, yang nantinya PC ini bakalan kita gunakan untuk live streaming, yaitu kita bakalan tes di beberapa game, contohnya untuk Wukong dan juga untuk 5M. Gokil abis. Cuman ada beberapa syarat untuk mengupgrade PC seharga 500 ribuan ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui kompatibilitas antara komponen apa aja yang digunakan. Misalnya di sini kita menggunakan motherboard LG A1150, iya kan, kemarin salah soalnya. Terus itu untuk power supply-nya juga itu perlu, dan yang pastinya kalian harus mengetahui listrik kalian itu butuhnya berapa watt atau maksimalnya berapa watt gitu. Kalau 450 VA kan ya kurang gitu. Dan yang terakhir yaitu yang paling utama, ini adalah budget. Karena budget di sini kita mengupgrade PC seharga 500 ribuan, yaitu PC Indonesia Merdeka, karena Pak Prabowo sudah menang. Sudah menjadi presiden maksudnya. Ayo, cangkul yang dalam. Yang dimana budget untuk mengupgrade PC kita ini, itu budgetnya cuman sekitar 1 jutaan. Dengan budget segitu kita udah bisa untuk bermain game berat-berat dan juga untuk streaming pastinya kan. Dan gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita perkenalkan dulu untuk komponennya. Let's go! Sambil kita ke proses penggantian komponen di sini, bakalan saya sebutkan spesifikasi singkat beserta harganya. Mula-mula kita upgrade dari prosesornya yang tadinya kita pakai Core i3 4130 yang cuma 2 core 4 thread dengan TDP 54 watt, kita upgrade ke Core i5 4460 yang sudah memiliki 4 core 4 thread dengan TDP 84 watt. Jadi ada beberapa peningkatan mulai dari threadnya yang bertambah dan TDP-nya yang pastinya sedikit nambah ya kan. Untuk harga dari prosesor ini berkisar di 260 ribuan. Setelah itu kita upgrade RAM-nya yang sebelumnya itu masih pakai 2x4 GB atau 8 GB dual channel. Ini belum cukup ya untuk streaming, karena minimal untuk streaming itu ya pakai 16 GB lah. Jadi di sini kita upgrade, atau lebih tepatnya kita ganti RAM-nya menjadi 2x8 GB atau 16 GB dual channel DDR3 1600 mAh. Dan harganya ini udah pada nurun ya, jadi 88.000 untuk per kepingnya. Jadi kalau beli dua jadinya 176.000 rupiah. Mungkin kalau sebelumnya kalian tuh pakai RAM single channel 8 GB, jadi paling cuman ya tinggal di upgrade satu keping lagi yang 8 GB, jadi nggak perlu diganti gitu kan. Setelah itu kita upgrade juga PSU-nya, karena nantinya PC ini akan kita tambahin VGA eksternal biar bisa untuk live streaming ya kan. Ya kali masih pakai PSU build up, ya sebenarnya sih bisa aja, cuman ya kurang sih. Lebih baik kita ambil amannya aja dengan mengupgrade power supply. Yap, kita upgrade PSU-nya ke GeMax GP450 80 plus bronze. Ini PSU udah mantep banget. Terlebih lagi, ini PSU sudah terverifikasi di clearresult.com untuk sertifikasi 80 plusnya. Dan untuk harganya ini berkisar di 500 ribuan untuk harga barunya. Namun saya dapat PSU ini dengan kondisi bekas dan saya dapat di harga 300 ribuan aja. Nggak aman sih kalau pakai PSU bekasan kalau kalian kurang handal dalam hal pengecekan. Ya jatuhnya sih hoki-hokian. Dan yang pasti garansinya pendek ya kan. Paling lama ya paling ya cuma 7 hari gitu kan. Jadi di sini saya merekomendasikan kalian menggunakan PSU andalan kaum kere-hore, yaitu PC Cooler KF450 yang harga barunya itu cuma 400.000 dan pastinya udah bergaransi resmi ya kan. Cuman ini PSU masih 80 plus white, ya nggak masalah sih, daripada gacha ya kan, lebih baik ambil yang baru. Setelah pengupgradean PSU, kita upgrade VGA cardnya biar PC kita ini bisa memainkan game-game kekinian, ngedit, dan yang pastinya untuk live streaming. Jadi di sini kita pakai VGA Nvidia karena encoding dari Nvidia ini lebih handal dalam hal rendering maupun encoding ketimbang si AMD. Ya, jadi kita pakai GTX 1060 3 GB 192 bit DDR5 yang memiliki TDP sebesar 120 watt yang membutuhkan 1x6 pin power. Jadi ya saya nggak merekomendasikan kalian pakai PSU abal-abal. Apalagi VGA ini untuk minimum PSU-nya ada di 300 watt. BTW untuk pembahasan dari VGA ini sudah saya buat ya di video sebelumnya. Kalau kalian penasaran bisa aja mampir ke video itu. Dan untuk harganya ini berkisar di 900 ribuan hingga 1 jutaan dikit. Namun saya di sini dapatnya tuh di harga 900 ribu doang. Tapi kalau kalian sabar nyarinya bisa tuh dapat di bawah 1 juta. Dan yang pasti harus pinter-pinter dalam membeli ya. Minimal dibaca dulu deskripsinya. Ntar kondisinya minus, malah kalian cekot-cekot aja kan.
berabe ya kan. Dan yang pasti untuk Vega ini pastinya bekas ya kan. Kalau untuk harga barunya susah didapat, malahan ya harganya kurang masuk akal kalau dapat harga baru. Yang selanjutnya kita upgrade juga storage-nya. Yang tadinya kita pakai hard disk 500 GB, kita tambahin SSD dari Venom RX 128 GB yang nantinya akan kita gunakan sebagai OS Windows biar makin cepat saat booting dan buka aplikasi lainnya. Jadi nantinya hard disk sebelumnya akan kita gunakan sebagai secondary storage. Untuk harga dari SSD ini berkisar di Rp150.000. Nah, jadi itu dia untuk sesi upgrade pada PC ini dengan total harga yaitu 1,7 jutaan. Namun jika kita totalin keseluruhan dari PC ini, harganya itu kita dapat di harga 2,2 jutaan doang, coy. Dengan harga segini, PC ini udah bisa untuk live streaming. Wah, mantap sekali, Ci. Oke, jadi itu dia untuk proses perakitan dari pengupgradean PC kita ini. Yang berikutnya yaitu sudah tentu jelas kita bakalan live streaming bermain seperti Wukong dan VFM, itu udah pasti. Namun kita bakalan mengetes beberapa game juga, ya mungkin ada Cyberpunk, terus tuh RDR 2 dan lain sebagainya bakalan kita tes juga di PC yang sudah kita upgrade ini. Dan gimanakah performanya? Langsung aja kita ke performanya ya kan. Let's go. Yang pertama kita tes live streaming dengan settingan OBS 1080p 60 fps dengan bitrate 10.000 kbps. Ini kita tes bermain game GTA 5 5M dengan settingan gamenya di 1080p normal. Kita masih bisa dapat di atas 30-an hingga 40-an fps. Namun jika berada di dalam kendaraan apalagi ngebut itu bisa drop banget. Bahkan bisa dibilang ini kurang playable ya. Dan ini dikarenakan kita pakai settingan OBS-nya ketinggian. Mungkin kalau kita setting streaming OBS-nya di 720p dengan bitrate 8000 kbps dan settingan game VVM-nya di 720p bisa lebih playable lagi ya kan. Itu semua disebabkan oleh game GTA 5M itu lebih ke CPU bound banget. Karena ada banyak aplikasi yang dibuka seperti Discord, Steam, Epic Games, OBS, dan GTA 5 5M-nya. Jadi ini benar-benar membebani si prosesor Core i5 4460 yang cuman punya 4 core 4 thread. Jawabannya bisa atau tidak untuk streaming 5M? Jawabannya ya jelas bisa ya kan. Cuman apakah playable atau enggak? Jawabannya kurang. Jadi ini emang butuh di-upgrade lagi ke bagian prosesornya. Ya mentok-mentok ya ke seri jajaran i7 gitu kan ya. Namun jika kita tes 5M tanpa streaming, ini lebih ringan lagi cuy. Bahkan kita bisa dapat FPS hingga ratusan. Dan saat di kendaraan bisa dapat hingga 60 hingga 70-an FPS. Mantap tuh. Jadi ini terbukti kalau settingan OBS kita yang keberatan ya kan. Selanjutnya kita tes streaming bermain Wukong. Cuman ya di mode benchmark karena gratis ya kan. Dengan settingan game di 720p low dengan FSR 65%, kita masih bisa dapat efek FPS di 34 fps. Padahal kalau tanpa streaming kita tuh masih bisa dapat settingan hingga 1080p dengan FPS yang mirip-mirip ya kan. Cuman karena sambil streaming aja jadi ya kerasa lebih berat gitu. Setelah itu kita tes streaming bermain game Genshin Impact dengan settingan 1080p terendah. Ini kita masih bisa dapat FPS di 60-an. Ya walaupun masih sering frame drop ke 46 fps tapi itu ya kadang-kadang. Jadi ya PC ini lebih cocok untuk streaming game-game seperti Genshin ini. Contohnya aja mungkin Valorant gitu kan ya. Lanjut kita tes streaming bermain game PS2. Ini kita pakai settingan PS2-nya di 1080p bermain game Mortal Kombat. Dan ini sangat amat lancar sekali Ci. Dari awal streaming hingga akhir nggak ada tuh yang rasa frame drop gitu kan. Padahal ini sudah 1 jaman lebih loh. Betul ya, jika kalian penasaran dengan tayangan ulang streamingnya, kalian bisa aja mampir dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Yang berikutnya ialah kita akan tes beberapa game andalan untuk pengujian benchmark pada PC upgradean ini ya kan. Let's go! Brought me alive. Going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi.
got no alibi. Dan itu dia untuk performa dari PC seharga, mungkin kalau di totalin itu harganya 2 jutaan. Ya udah termasuk casing dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa 3 jutaan tergantung harganya juga ya kan. Dan untuk performanya ini sudah cukup mantap banget coy. Dia bisa live streaming dengan cukup lancar tergantung jaringan kalian ya kan. Di settingan 10.000 kbps di OBS 1080p. 60 fps tuh. Terus untuk performa games yang lainnya itu ya mentok-mentok di medium atau hingga hack gitu kan. Kecuali untuk game Wukong itu ya di settingan low 1080p itu udah paling cukup lah, udah playable. Begitupun untuk game-game AAA lainnya. Kecuali untuk game GTA 5 di settingan very hack itu masih bisa dapat di angka yang cukup playable ya kan. Dengan total harga untuk mengupgrade di harga 1 jutaan, apakah worth it atau tidak? Menurut saya sih ini cukup worth it ya. Karena kan harganya cukup stabil ya untuk komponen bekas khususnya. Jap benar, jadi komponen yang kita gunakan kali ini itu rata-rata bekas. Jadi ya cukup gacha gitu kan. Terus itu apakah worth it untuk game atau untuk kebutuhan sehari-hari? Ya sangat worth it karena murah gitu kan. Dengan harga 2 jutaan kalau kita rakit dari 0 sampai akhir itu udah bisa dapat untuk bermain game, live streaming dan juga ngedit ya. Mantap kali Ci. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian bukan fans MU ya. Fans MU berat nih bro. Glory, glory Man United.
Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan say goodbye, sampai jumpa di lain video ya kan. Bye-bye.